Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 11 lebih 42 menit ya, di tanggal 17 bulan Januari 2023. Dan kita langsung aja ya update untuk global crypto market cap, di mana kalau kita lihat di sini ya, merah meskipun tipis guys di 0,54%, dan tentu saja ini kontribusi dari altcoin dan juga Bitcoin ya. Dimana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam masih merah meskipun tipis banget pergerakannya guys. Jadi sekitar 0,6% saja. Tapi kalau kita lihat dari 7 hari ke belakang, Bitcoin itu sudah naik 21% guys. Ini keren banget ya. Begitu juga dengan Ethereum guys. 24 jam ini masih merah tipis di 0,97% guys. BNB juga tipis 2,6%. Untuk SRP lumayan ya di 4,96%, Cardano 3%. Dan yang lain kalian bisa lihat di sini rata-rata merah mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya. Meskipun ada perbedaan sedikit karena memang biasanya kalau pergerakan Bitcoin itu seberapapun maka biasanya altcoin itu akan lebih sedikit guys, baik dia itu naik ataupun turun seperti yang terlihat di sini ya. Meskipun pergerakan Bitcoinnya cuma di 0, sekian persen, tapi untuk altcoin itu bisa mencapai 1-4% guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di sini. Dan kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari grafik ini lumayan bagus ya menurut saya pribadi guys, dan masih tertahan di area resisten ungu ini guys, antara harga 21.120 sampai di harga 21.400-an ya. Kalian bisa cek sendiri nanti di sini. Dan kalau menurut prediksi saya pribadi ya, kalau melihat dari struktur volume yang terbentuk di bawah ini, kemungkinan ini sudah mulai jenuh ya untuk para investor membeli Bitcoin ini, dan ada kalanya akan sideways dulu guys. Kalau menurut prediksi saya kemungkinan nanti akan sideways di area ini ya. Mungkin turun naik kayak gitu, dan akan menunggu ya khususnya untuk perilisan data dari FOMC guys. Kemudian kalau kita tarik dari data CPI kemarin ya, yang tentu saja bagus ya, sehingga membuat harga Bitcoin kemarin naik cukup signifikan banget guys. Dan kalau kita lihat dari target inflasi yang diharapkan oleh The Fed yang masih jauh ya dari target utamanya, yaitu di angka 2% guys, dimana untuk posisi sekarang itu masih di 6,5% untuk inflasinya. Dan ini membuktikan atau tentu saja akan berakibat terhadap keputusan dari The Fed pada meeting FOMC nanti guys. Dan kalau menurut prediksi saya juga ya, kemungkinan nanti The Fed masih akan menaikkan suku bunganya guys, tapi tidak terlalu agresif atau bisa dibilang memperlambatnya atau akan mengurangi. Dan kalau menurut saya pribadi kemungkinan akan menaikkan sekitar 0,25% aja guys. Jadi agak melambat lah ya kayak gitu. Dan tentu saja efeknya apa? Tentu saja efeknya yaitu dolar akan menguat guys. Artinya investor akan cenderung masuk lagi ke dolar, dan itu akan membuat tekanan jual pada aset-aset yang beresiko. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan grafik Bitcoin ini, kalau memang benar nanti data The Fed-nya akan seperti itu, kemudian akan turun lagi guys. Dan penurunannya biasanya kalau FOMC itu cukup kenceng juga. Dan kalian nanti bisa tunggu ya untuk DCA atau memanfaatkan momen tersebut ya dari koreksi yang terjadi di antara harga 20.138 atau bisa juga di harga 19.000 guys, karena yang 19.000 ini bisa dibilang sebagai titik support psikologi ya dari para investor yang tentunya menunggu di harga itu guys. Nah, ini adalah peluang yang bagus, dan jika memang itu terjadi ya nanti ada kemungkinan akan membentuk suatu pola inverse QM atau Quasimodo, atau biasa disebut inverse head and shoulders guys. Dan itu jika tervalidasi atau benar-benar valid nanti untuk polanya, maka bisa jadi untuk uptrend jangka panjang dari Bitcoin ini bisa terjadi guys. Oke, kita nantikan untuk perkembangan harga dari Bitcoin ini guys, dan kita langsung aja menuju ke informasinya. Kita lansir ya dari Bitcoinis, dan di sini diinformasikan bahwa di sini ada sinyal bullish ya dari Bitcoin, dan dilihat dari para whales besar ya guys. Ini mengumpulkan, terlihat dari para paus atau para whales yang besar ya, khususnya dari whales Bitcoin yang mengumpulkan sekitar 37.100 Bitcoin guys dalam waktu 10 hari terakhir ini. Ini banyak banget ya. Menurut data on-chain yang menunjukkan para whales Bitcoin besar ini ya akhirnya mulai terakumulasi dalam 10 hari terakhir karena Bitcoin telah menguat. Paus Bitcoin besar telah menambahkan sekitar 37.100 Bitcoin ke kepemilikan mereka ya dalam beberapa hari terakhir.
Sesuai data dari perusahaan analitik On-Chain Sentiment, beberapa kelompok pemegang Bitcoin telah menunjukkan beberapa akumulasi kuat baru-baru ini guys. Dan indikator yang relevan di sini adalah distribusi pasokan untuk Bitcoinnya yang memberitahu kita grup dompet mana di jaringan yang memegang persentase total pasokan saat ini guys. Kelompok dompet di sini mengacu pada rentang yang menunjukkan batas atas dan bawah untuk jumlah koin yang saat ini dipegang oleh setiap wallet atau dompet dalam kelompok tertentu guys. Misalnya antara 1 sampai 100 koin yang mencakup semua wallet yang membawa setidaknya 1 Bitcoin dan paling banyak 10 Bitcoin saat ini. Metrik distribusi pasokan untuk grup ini kemudian akan menunjukkan bagian dari total pasokan Bitcoin yang saat ini ditempati oleh saldo gabungan dari semua dompet yang termasuk dalam kisaran ini guys. Dalam konteks topik saat ini guys, ada 3 kelompok wallet atau dompet yang menarik, yaitu antara 10 sampai 100 koin, kemudian wallet kepemilikan antara 100 sampai 1000 koin dan 1000 hingga 10.000 koin guys. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah tren dalam kurva distribusi pasokan untuk masing-masing kelompok ini ya selama setahun terakhir ini. Kalian bisa cek sendiri ya, atau kalian pelajarin sendiri di sini. Jadi seperti yang ditampilkan ya dalam grafik di atas, persentase total pasokan Bitcoin yang dipegang oleh band atau wallet dengan kepemilikan 10 sampai 100 koin telah meningkat selama sekitar 10 minggu terakhir ini, dan para pemegang dengan saldo dalam kisaran ini biasanya itu disebut para hiu guys. Jadi bukan para paus ya. Dalam periode akumulasi yang kuat baru-baru ini, para hiu ini telah menambahkan 105.600 Bitcoin ke kepemilikan mereka sejauh ini guys. Kelompok 100 sampai 1000 koin juga mulai terakumulasi sedikit lebih lambat dari kelompok ini karena kepemilikan mereka mengalami kenaikan sekitar 67.000 Bitcoin selama 8 minggu terakhir. Investor yang termasuk dalam kelompok ini umumnya adalah para whales kecil ya, dan mereka merupakan bagian penting ya dari pasar Bitcoin juga. Karena rally terbaru dalam harga kripto di mana Bitcoin telah menyentuh setinggi 21.000 ya kemarin, telah terjadi setelah akumulasi yang kuat dari dua kelompok ini guys. Tampaknya pembelian dari mereka ini membantu membangun basis untuk itu. Kelompok whales dengan kepemilikan antara 1000 sampai 10.000 koin Bitcoin ini ya, yang mencakup para whale besar adalah kelompok kunci untuk Bitcoin. Tetapi para pemegang yang sangat besar ini lebih suka menjual sementara kelompok lain sibuk mengakumulasi. Namun, dalam 10 hari terakhir, para whales besar ini ya akhirnya membalikan tren mereka ya guys, dan malah membeli karena kepemilikan mereka telah meningkat sebesar 37.100 Bitcoin. Karena akumulasi inilah Bitcoin mampu membuat penembusan berkelanjutan yang cepat di atas level yang lebih tinggi baru-baru ini. Jadi dengan semua segmen pasar yang berbeda ini sekarang terakumulasi sekaligus ya, sebagai tanda-tanda terlihat cerah untuk rally saat ini guys. Namun kelompok koin 1000 sampai 10.000 Bitcoin ini masih bisa menjadi salah satu yang harus diperhatikan guys, karena segala sesuatunya dapat berubah menjadi bearish dengan cepat ya jika para paus besar ini mulai mendistribusikannya lagi guys, atau menjualnya lagi. Harga untuk Bitcoin pada saat penulisan ini diperdagangkan sekitar $20.800 ya, naik sekitar 20% dalam seminggu terakhir ini seperti yang terlihat dari grafik ini. Dan informasi ini cukup menarik guys. Ini artinya para whales ya, baik yang hiu ataupun paus ini sudah mulai mengakumulasi, dan kita juga harus memperhatikan apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya guys, karena tentu saja para whales dan juga hiu ini akan mempengaruhi harga dari apa yang mereka lakukan guys, baik mereka menjual ataupun membeli. Oke, kita lanjut informasi berikutnya masih dari Bitcoinis ya, dan di sini diinformasikan bahwa paus XRP ini menarik sekitar 38 juta dolar dari Binance guys. Nah pertanyaannya, apakah ini pertanda bullish? Data menunjukkan para paus XRP telah mengambil 38 juta dolar dari pertukaran kripto Binance, dan bisakah ini menjadi sinyal bullish untuk harga kripto? Sesuai data dari layanan pelacak transaksi kripto Whale Alert, transaksi XRP besar telah terlihat di blockchain Ripple selama sehari terakhir. Transfer ini melibatkan pergerakan 94,3 juta token XRP senilai hampir 38 juta dolar ya pada saat transaksi. Karena jumlah yang terlibat di sini sangat besar, maka pengirim transfer ini kemungkinan besar adalah para whales dan juga mungkin entitas yang terdiri dari beberapa investor yang cukup besar guys. Karena skalanya yang besar, transaksi semacam itu terkadang dapat menyebabkan efek yang nyata ya di pasar. Bagaimana harga akan merespon pergerakan dari paus manapun tergantung pada maksud sebenarnya di balik transfer tersebut. Tetapi mengapa paus melakukan transaksi ini dalam kasus ini? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin ada di dalam detail lengkap mengenai pergerakan ini. Dan ini adalah detailnya ya, kalian bisa cek untuk transaksi detailnya.
Dan seperti yang ditunjukkan di atas ya, bahwa pengirim dalam kasus transfer XRP ini ya adalah wallet yang terhubung ke bursa kripto Binance, sedangkan penerima adalah alamat yang tidak diketahui guys. Alamat yang tidak diketahui ini tidak terafiliasi dengan platform terpusat yang diketahui, dan dengan demikian kemungkinan besar ya milik dompet pribadi guys. Transfer seperti ini di mana investor menarik koin mereka dari bursa ke dompet pribadi biasanya itu dikenal sebagai exchange outflow. Umumnya para pemegang meskipun koin mereka di bursa agar siap untuk menjual dengan cepat pada titik harga yang mereka inginkan. Namun mereka membawanya keluar dari dompet di luar lokasi ketika mereka berencana untuk memegang koin untuk waktu yang lama. Karena itu, arus keluar bursa dalam jumlah besar dapat mempengaruhi harga kripto secara bullish. Dalam kasus transaksi ini, tampaknya Paus ini mentransfer token-token ini untuk tujuan potensial terkait akumulasi guys. Dan jika itu memang skenarionya, maka arus keluar besar-besaran ini bisa konstruktif ya untuk nilai XRP. Harga XRP telah rally ya dalam seminggu terakhir nih atau lebih, dan meskipun tidak setajam Bitcoin atau Ethereum, yang berarti bahwa para paus ini telah membuat langkah akumulasi ini sementara harga sudah relatif tinggi. Dan biasanya para investor itu ingin mengambil keuntungan ya dari peluang seperti sekarang guys. Namun pemegang besar ini memilih untuk tidak melakukannya saat ini bisa menjadi tanda keyakinan untuk lebih lanjut ya dari mereka tentang prospek kripto XRP ini guys. Jadi intinya dari kasus ini ya, maka ada kecenderungan dari para paus ini untuk menghold XRP mereka untuk jangka panjang ya, karena dikeluarkan dari Binance atau dari exchange guys. Karena biasanya kalau orang ataupun holders kripto yang melempar koin mereka di exchange itu, maka ada kecenderungan untuk menjualnya lebih cepat guys. Tapi kalau dikeluarkan dari exchange, maka ada kemungkinan untuk hold lebih lama, dan itu tentu saja akan mengurangi pasokan dan bisa membuat harga itu naik dari kripto tersebut. Jadi efeknya seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lanjut ya. Kita lansir dari Cointelegraph ya, dan di sini diinformasikan bahwa Iran dan Rusia ini ingin menerbitkan stablecoin baru guys yang didukung oleh emas. Jadi stablecoin potensial bertujuan untuk memungkinkan transaksi untuk lintas batas ya, dan bukan mata uang fiat seperti dolar, rubel, ataupun rial. Bank sentral Iran dilaporkan bekerjasama dengan pemerintah Rusia untuk bersama-sama mengeluarkan mata uang kripto baru yang didukung oleh emas. Menurut kantor berita Rusia Vedomosti, Iran bekerjasama dengan Rusia untuk menciptakan token wilayah Teluk Persia yang akan berfungsi sebagai metode pembayaran dalam perdagangan di luar negeri. Token ini diproyeksikan akan dikeluarkan dalam bentuk stablecoin ya, yang didukung oleh emas. Menurut Alexander Brasnikov, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kripto dan Blockchain di Rusia. Stablecoin bertujuan untuk memungkinkan transaksi lintas batas ya, alih-alih mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat, rubel Rusia, ataupun rial Iran. Laporan tersebut mencatat bahwa cryptocurrency potensial akan beroperasi di zona ekonomi khusus di Astrakhan, di mana Rusia mulai menerima pengiriman kargo Iran. Anggota parlemen Rusia Anton Katsev sebagai anggota Komite Kebijakan Informasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi menekankan bahwa proyek stablecoin bersama hanya akan mungkin dilakukan setelah pasar aset digital diatur sepenuhnya di Rusia. Setelah beberapa kali penundaan, Majelis Rendah Parlemen Rusia sekali lagi terjanji ya untuk mulai mengatur transaksi kripto pada tahun 2023 ini. Iran dan Rusia adalah salah satu negara yang melarang penduduknya menggunakan mata uang kripto sebagai legal tender seperti Bitcoin dan juga stablecoin seperti Tether ya atau USDT untuk pembayaran guys. Pada saat yang sama, Iran dan Rusia telah secara aktif bekerja untuk mengadopsi kripto sebagai alat perdagangan luar negeri. Pada bulan Agustus 2022, Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran menyetujui penggunaan mata uang kripto untuk impor ke negara itu ya di tengah sanksi perdagangan internasional yang sedang berlangsung. Pemerintah setempat mengatakan langkah-langkah baru akan membantu Iran ya mengurangi sanksi perdagangan global. Iran kemudian menempatkan pasar impor internasional pertamanya menggunakan kripto senilai 10 juta dolar. Bank Rusia yang secara historis menentang penggunaan kripto sebagai metode pembayaran, setuju guys untuk mengizinkan kripto dalam perdagangan luar negeri mereka ya untuk mengurangi dampak sanksi internasional. Regulator tidak pernah mengklarifikasi mata uang kripto mana yang akan digunakan untuk transaksi semacam itu guys. Tapi meskipun demikian, kalau menurut saya pribadi guys, ini merupakan satu perkembangan yang sangat signifikan banget guys, khususnya untuk dunia kripto ya dan juga blockchain tentunya. Dan ini membuktikan bahwa kripto itu sebenarnya tidak ditolak secara mentah-mentah ya oleh negara-negara yang mungkin
mereka itu kurang setuju dengan kripto, tapi ada beberapa hal atau beberapa bidang yang mau tidak mau itu harus menggunakan kripto ini sebagai penyelesaiannya guys, sepertinya untuk impor dan lain-lainnya. Dan inilah yang dilakukan oleh negara seperti Iran dan Rusia ini, yang merupakan beberapa negara yang terkena sanksi internasional ya, khususnya Rusia. Dan tentu saja ini akan berakibat baik pada aset kripto yang akan diambil ke depannya guys. Dan kemungkinan besar sih kalau menurut saya adalah Bitcoin, karena Bitcoin ini merupakan aset kripto yang bisa dianggap itu cukup stabil untuk harganya dan cukup aman guys. Oke, jadi nanti kita akan coba update untuk perkembangan selanjutnya. Dan buat kalian yang mempunyai pendapat-pendapat yang lain untuk perkembangan adopsi kripto ini, kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.